Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fadilah Ramadhani, asal sekolah SMA Negeri 1 Ciranjang, berasal dari Kabupaten Cianjur. Di sini saya akan menjelaskan tentang bela negara, pemahaman tentang NKRI, ideologi Pancasila, UUD, dan pengertian bela negara bagi pemuda dan pelajar. Sejarah terbentuknya NKRI. Indonesia adalah bangsa yang baru merdeka pada 17 Agustus 1945. Saat proklamasi dibicarakan, sejarah terbentuknya NKRI. Indonesia adalah bangsa yang baru merdeka pada 17 Agustus 1945. Saat proklamasi dibacakan, negara Indonesia belum terbentuk karena syarat kelengkapan negara belum semua terpenuhi. Apa saja syarat berdirinya negara? Beberapa syarat berdirinya suatu negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki wilayah. Yang kedua, memiliki struktur pemerintahan. Yang ketiga, diakui negara lain. Yang keempat, memiliki kelengkapan lain seperti undang-undang atau peraturan hukum. Di antara persyaratan tersebut, syarat utama yang belum terpenuhi adalah struktur pemerintahan, pengakuan, dan negara lain. Yang ketiga, pembentukan badan-badan negara. Dan yang keempat, pembentukan berbagai partai politik. Yang kelima, pembentukan negara nasional Indonesia. Kemudian, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan moto nasional Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Maknanya adalah bahwa meskipun bangsa Indonesia memiliki berbagai suku agama, suku budaya, dan bahasa, mereka tetap bersatu sebagai suatu bangsa atau satu bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya termasuk toleransi, persatuan, keragaman, dan kesatuan dalam keberagaman. Semboyan ini menemukan pentingnya menghormati perbedaan dan membangun persatuan dalam keberagaman. Maka dari itu, pentingnya menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia seperti kesejahteraan bersama. Persatuan memungkinkan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berkesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia. Ideologi merupakan seperangkat keyakinan, nilai, dan prinsip yang membentuk dasar dari sistem politik, sosial, dan ekonomi suatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip pokok, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi ideologi. Fungsinya bagi suatu bangsa sangat amat penting karena ideologi menentukan arah pembangunan negara, mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta membentuk identitas nasional dan kebangsaan. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berarti menjalankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Pancasila. Rumusan Pancasila terdiri atas 5, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian makna Pancasila untuk menciptakan masyarakat yang beradab, adil, sejahtera, dan bermartabat, serta menjaga keutuhan dan kebersamaan bangsa Indonesia dalam kerangka keberagaman yang harmonis. Sila-sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menekankan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menggarisbawahi pentingnya penghargaan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Kemudian yang keempat,
menekankan pentingnya pemerintahan yang demokratis berdasarkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dan mempertahankan pendapat serta aspirasi rakyat. Yang kelima, menuntut perlakuan yang adil dan pemerataan kesepakatan serta kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar. Sejarah singkat terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berawal dari usaha para pendiri bangsa untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah tahapan penting dalam pembentukan UUD 1945. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Yang kedua, perumusan dasar negara. Yang ketiga, sidang kedua BPUPKI. Yang keempat, pembentukan PPKI. Yang terakhir, penetapan UUD 1945. Selanjutnya, bela negara bagi pemuda dan pelajar. M. Abdul Karim mendefinisikan bela negara sebagai partisipasi warga negara dalam upaya mempertahankan dan memelihara kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi negara dari segala bentuk ancaman dan gangguan. Untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan bela negara dan memperkuat ketahanan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dan sosialisasi. Yang kedua, pelatihan dan kegiatan praktis. Dan yang ketiga, kerjasama dengan berbagai pihak. Yang terakhir, beberapa bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh pemuda atau pelajar. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mengikuti pendidikan dengan baik. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.